Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali di channel Pintu Rezeki. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa mengupdate video bermanfaat lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, bagi sebahagian orang mempunyai hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan. Namun, bagi umat Islam perlu mengetahui hewan-hewan yang dilarang untuk dipelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu hal untuk dilakukan oleh umat Islam bukan tanpa sebuah alasan. Pastinya ada hal yang mendasari, terutama dilihat dari manfaat dan dampak negatif untuk kaum muslim. Banyak hewan jika dipelihara akan mendatangkan kerugian atau tidak memberikan manfaat sama sekali untuk manusia. Selain itu, ada juga beberapa hewan yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memeliharanya hanya akan menghalangi datangnya malaikat ke dalam rumah. Bagi umat muslim tentu penting mengetahui hewan yang dilarang untuk dipelihara tersebut. Lantas, apa saja hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut agama Islam? Maka simak video ini sampai dengan selesai. Hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam yang pertama yaitu anjing. Anjing merupakan satu di antara hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam, karena termasuk hewan yang dinajiskan air liurnya. Memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap satu hari sebanyak 1 qirah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis lain juga menyebutkan hal yang sama, seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari satu perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini jelas bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala. Dan dalam Islam hukumnya haram jika memelihara anjing tidak dengan maksud dan tujuan tertentu. Para ulama juga menjelaskan jika berinteraksi dengan anjing dan terdapat suatu kemanfaatan, maka hukumnya halal dan anjing boleh dipelihara. Namun dengan syarat air liurnya tidak mengenai tubuh. Contoh kepentingan lainnya adalah seperti menjaga rumah, menjadi hewan pelacak. Alasan lain mengapa Islam melarang memelihara anjing adalah bahwasanya malaikat tidak akan mendatangi rumah seorang hamba yang terdapat anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh Rasulullah SAW saat mendengar cerita malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung, dan di dalamnya ada gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kemudian hewan lain yang dilarang yaitu elang. Elang juga menjadi hewan yang dilarang dalam agama Islam.
Selain hewan yang mesti dijaga kelestariannya, juga termasuk burung pemangsa. Itulah mengapa elang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu." Quran Surat Al-An'am. Kemudian hewan lain yang dilarang yaitu tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan juga kotor. Maka itu Islam melarang kita untuk memelihara tikus karena tidak ada manfaatnya dan lebih banyak mudaratnya. Alasan lain mengapa tikus dilarang untuk dipelihara juga karena tikus pembawa penyakit. Islam tidak serta-merta melarang umatnya untuk bertindak jika tidak didasari sebuah alasan. Alasan kuat ini jelas, jika tikus berada di rumah akan menjadi bibit penyakit di mana-mana. Islam sangat mengindahkan kebersihan, karena menjaga kebersihan adalah sebahagian dari iman. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya kebersihan sebahagian dari iman. Kemudian hewan lain yang dilarang yaitu gagak. Gagak dimaksud di sini adalah gagak yang putih di bagian punggung dan perutnya. Gagak tersebut tidak boleh dipelihara dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak ialah bukan termasuk hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Selain itu, tidak ada alasan yang menjelaskan lebih karena hal tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah perintahkan maka harus dijalankan. Kemudian hewan yang selanjutnya yaitu cicak. Cicak adalah hewan yang sering berada dan berkeliaran di dalam rumah. Hewan ini juga dilarang untuk dipelihara dengan khusus meski ada di dalam rumah. Seharusnya cicak dibunuh saja. Mengutip dari pendapat Ummu Syarik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Segala hewan yang diperbolehkan dibunuh adalah hewan yang diharamkan untuk dipelihara, apalagi dimakan dagingnya. Jelas sangat dilarang, ditentang dalam ajaran agama Islam. Cicak juga termasuk hewan pengganggu dan hewan yang najis serta kotor. Bahkan orang yang membunuh cicak akan mendapat pahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, hanya itulah beberapa hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita yang telah mengetahuinya, laksanakanlah perintah Allah. Karena setiap yang diperintahkan pasti ada manfaat dan alasannya tertentu. Hanya sekian pembahasan dari saya untuk hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.